Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke podcast ini dengan tema yaitu menjadikan peringatan Isra Mi'raj untuk memantapkan iman dan takwa sebagai landasan moral di era milenial ini. Kali ini saya tidak sendirian, tentunya dengan pemateri yang akan mengisi acara ini. Saya akan menyampaikan kurikulum vitae-nya terlebih dahulu. Nama Munib Humaidi, alamat Pesantren Al-Fatih, Kayu Walang Kesambi, SMA Madrasah Mu'alimin Tambak Beras Jombang. Alangkah baiknya kita untuk mengenal lebih dekat dulu nih pemateri kita kali ini. Pak Ustadz, monggo barangkali mau. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim ma sabaq. Nasihatul lak wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu al-ayat. Mungkin saya kira sudah banyak kenal, tapi anak lama ya, teman-teman ini lama. Sempat kita juga aktif di kegiatan ini di masjid. Dulu ada pengajian tafsir Jalalain waktu Ba'da Isya ya. Ba'da Isya sempat berjalan hampir 1 tahun lebih, kemudian diganti oleh Ustaz Said ya. Jadi sebagian mungkin sahabat atau apa mungkin ya di LDK sahabat ya, ini LDK mungkin tahu ya. Kami dari Al-Fatih Kayu Walang tadi sudah sebutkan mungkin sekilas. Pesantren mahasiswa juga sama, cuma mayoritas teman-teman dari YIN Usuagati. Tahun kemarin ada cuma 1 orang ya. Kalau latar belakang tadi sudah sebutkan bahwa kami pernah pesantren juga, tapi untuk kuliah belum tadi ya, di pesantren Bahru Tambak Beras Jombang, sekolah di Madrasah Mu'alimin. Begitu sekilas tentang kami ya, yang bisa kami jelaskan. Ya, menurut Bapak sendiri ini sejarah dari Isra Mi'raj itu bagaimana ya Pak? Apakah dari awal mulanya kayak gitu Pak? Oh iya, Isra Mi'raj itu sebenarnya Nabi Muhammad berada dalam kondisi sedih atau biasa disebut amul huzn. Ya, tahun kesedihan karena beliau ditinggal oleh 2 orang yang berjasa dalam dakwah beliau. Karena dalam dakwah kan tidak terlepas dari kuwatul ikhtisar, yaitu kekuatan ekonomi, dan kuwatis siasah, kekuatan politik. Harus ditopang oleh ikhtisar dan siasah. Dan tokoh penopang dalam hal ekonomi dan politik itu dilalahnya ya, di tahun yang bersamaan wafat, sehingga Nabi mengalami kesedihan, yaitu istri beliau Siti Khadijah. Itu beliau termasuk orang yang selalu menyokong Kanjeng Nabi dalam bidang ekonomi untuk dakwahnya. Kemudian di tahun yang sama juga, di tahun kesedihan atau amul huzn itu juga Abi Thalib, yaitu pamannya Kanjeng Nabi, yang dari kecil memang sangat membela Nabi sampai beliau dewasa, sampai beliau diangkat menjadi Rasul, juga selalu membela Kanjeng Nabi dalam hal serangan dari kaum-kaum kafir Quraisy. Sehingga secara politis Nabi Muhammad sebenarnya ditunjang oleh pamannya Abi Thalib, walaupun mungkin dalam keadaan belum memeluk agama Islam. Jadi di tahun yang sama beliau kehilangan 2 orang yang sangat penting, sehingga mengalami kesedihan. Dan di situ Allah memperjalankan beliau atau semacam rihlah. Rihlah itu kayak model apa ya? Jalan-jalan, piknik mungkin ya. Rihlah dia dihibur oleh Allah dengan diisrokan dan itu mungkin latar belakang semacam itu. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah setahun sebelum hijrah kejadian. Setahun sebelum hijrah beliau ke
ke Madinah. Karena tahu sendiri bahwa tekanan-tekanan politik juga lumayan sehingga akhirnya beliau kan hijrah setahun sebelum hijrah. Itu mungkin latar belakang atau munculnya Isra Mi'raj. Arti dari Isra Mi'raj itu sendiri apa ya Pak? Misalnya dari yang sudah terkenal yang kalau Quran menyebutkan kan ada dua sebenarnya. Kalau Isra sendiri di surah Al-Isra sudah jelas ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Maksudnya zat yang telah memperjalankan di waktu malam. Jadi kata Isra itu berarti berjalan di waktu malam. Ya. Asra, istri Isra'an kalau dalam istilah tasawuf itu artinya berjalan di waktu malam. Jadi kalau secara bahasa atau lugah artinya adalah berjalan malam. Kalau kita jalan-jalan malam hari ya namanya Isra gitu ya. Kalau istilah bahasanya Pak? Ya jalan-jalan malam hari nyari makan kulineran ya Isra. Kita lagi Isra ini gitu ya. Itu menurut arti bahasa. Dan kan terminologi akidah Islam tentang peristiwa Isra itu berarti Nabi berjalan ya di waktu malam dengan kendaraan yang disebut dengan buraq. Buraq yang berkata barakun artinya kendaraan secepat kilat, karena barak dalam arti bahasa artinya kilat. Berjalan di waktu malam, diperjalankan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu disebutkan Isra dalam istilah akidah Islam. Ya, itu. Adapun Mi'raj mungkin banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebut tentang Mi'raj yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mi'raj itu sendiri dari kata aroja, artinya itu naik ke atas. Naik ke atas berarti Urus, ya naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa. Itu mungkin arti daripada Isra dan Mi'raj itu. Mungkin dalam Isra Mi'raj itu sendiri tuh Nabi Muhammad itu melewati berbagai tempat, apakah itu tempat apa saja kalau misalnya mungkin kan dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha tanpa melewati sebuah tempat tertentu Pak. Iya. Ini peristiwa Isra itu memang peristiwa yang sampai sekarang sebenarnya tidak masuk akal, tapi kemajuan teknologi saya kira mampu mencerna kita tentang peristiwa itu. Ya, sederhananya begini. Jadi kalau fase-fase mungkin akan dijelaskan di belakang. Kita contohkan dulu di zaman beliau ketika menceritakan tentang perjalanan beliau ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.500 km. Yang kalau naik onta itu diperkirakan konon bolak-balik 3 bulan. Ya. Kemudian belum Mi'raj menembus langit 7 ke atas itu ya. Itu memang sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Sampai ketika beliau itu selesai Mi'raj, beliau menemui sebagian sahabat dan orang-orang kafir Quraisy. Sampai semuanya tidak percaya, ya. Kecuali ada satu orang yang sangat dekat dengan dia itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu kata beliau, jangankan Isra Mi'raj yang sekarang diciptakan, yang lebih aneh pun saya akan percaya. Maka kan Abu Bakar julukannya As-Siddiq. As-Siddiq berarti orang yang memang mempercayai Kanjeng Nabi dan berpercaya kepada Nabi Muhammad tanpa terus pikir-pikir. Jadi logika ditundukkan. Nah, kepercayaan beliau yang dulu mungkin tidak dipercaya oleh orang lain sekarang terbukti. Bahwa berjalan dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang cepat adalah sebuah keniscayaan. Dan itu dulu zaman kakek nenek moyang buyut kita di atas yang belum ada alat transportasi, mungkin dari Cirebon ke Surabaya itu naik kuda itu berapa jam? Mungkin nggak berapa hari bahkan ya, mungkin berapa hari, berapa minggu bahkan ya. Saya masih ingat dulu kakek buyut itu kalau main ke saudaranya di daerah Babakan, Ciledug, naik apa itu dokar dia, kalau dalam istilah Cirebonnya itu bisa setengah hari baru nyampe misalnya. Sekarang ke Babakan ke Ciledug 1 jam sudah nyampe kalau ngebut. Ini kan sesuatu yang tidak aneh ya. Jadi apalagi sekarang ada pesawat terbang ya. Kalau dulu ada pesawat terbang supersonik Concorde yang kecepatan suara misalnya, itu sesuatu yang tidak aneh. Dilogikakan semacam ini kalau
kita pernah mendengar dari paparan Profesor Buresiap, seperti ada seekor lalat, ya. Ada seekor lalat. Kita contohkan di Cirebon kan ada landasan udara di Penggung sana. Kemudian sebelum Penggung kan ada pasar tuh, pasar apa? Harjamukti, ya. Nah, di pasar Harjamukti itu kesana sedikit ada lampu merah, nah itu kan. Nah, di situ kan ada tempat sampah tuh, ya ada tempat pembuangan sampah sementara. Nah, itu kan kumpul lalat itu, banyak kumpul lalat kan. Nah, di lalatnya satu ekor lalat itu terbang misalnya, terbang jalan-jalan ke atas, di lapangan udara itu dia melihat ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya bersayap. Nah, itu kita contohkan. Kemudian dia masuk ke dalam kabin misalnya itu ya, ikut masuk kok. Ini pesawat ternyata terbang ke Jakarta. Nah, ya Cirebon Jakarta kemungkinan nggak sampai 1 jam kayaknya, mungkin 25 menit lah nyampe atau 20 menit. Yang kalau naik mobil kendaraan bis mungkin 4 jam atau 5 jam, ini 20 menit nggak nyampe. Apalagi kalau logika lalat Cirebon Jakarta mungkin dia bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, dia naik pesawat itu, ya ikut terbang bersama pesawat ke Jakarta. 20 menit kita contohkan, atau 15 menit lah. Balik lagi ke Cirebon 15 menit lagi, berarti hanya 30 menit. Yang sampai di Cirebon lagi, kembali ke teman-temannya. Terus dia cerita di tempat sampah itu, saya kemarin dari Jakarta, tadi baru dari Jakarta. Gimana kok baru Jakarta? Ya gitu kan. Berapa jam, berapa hari? Hanya 30 menit. Nah, ini kan logika lalat. Dari teman-teman mereka ini nggak percaya. Nggak terima, ya karena logika lalat nggak mungkin. Tapi kalau menggunakan logika manusia, jelas sesuatu yang mungkin. Maka di sini untuk mengimani peristiwa Isra Mi'raj itu dengan menggunakan logika Tuhan, logika Allah, bukan logika manusia. Bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Itu mungkin untuk menyikapinya. Kemudian bagaimana proses rihlah beliau ya? Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya naik ke Sidratul Muntaha. Tadi sebutkan bahwa latar belakang beliau itu berisra dan mi'raj karena mengalami kesedihan itu, ya, mengalami kesedihan. Nah, di sini satu saat Nabi itu karena saking sedihnya berada di Hijr Ismail, dia lagi geleng-geleng kalau bahasa kita sih ya, pusing didampingi oleh konon 2 orang, paman sebenarnya ya, Hamzah dan Ja'far bin Abi Thalib, jadi paman juga. Nah, 2 orang ini mengapit beliau. Dan, kemudian beliau dibangunkan oleh 2 malaikat, oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril dibangunkan, kemudian sebelum berangkat itu dibelah dadanya, jadi ada proses sekarang semacam dioperasi. Itu tujuannya untuk apa ya Pak? Ya, karena ini kan urusan etika saya kira, dan juga nanti berkaitan masalah dakwah beliau nanti, ya. Jadi kalau menghadap Tuhan itu harus bersih hatinya. Ya. Juga berkaitan dengan nanti kaitan dengan dakwah. So, ketika dibelah dadanya, kemudian diambil, bersihkan dia dengan air zam-zam, terus diisi lagi dengan air zam-zam, diisi dengan sifat amanah, kemudian sifat sabar, tawakal dan sebagainya. Pokoknya sifat-sifat yang baik yang kaitannya berkaitan dengan masalah nanti ketika beliau dakwah itu memang sangat sabar sekali menghadapi umatnya. Nah, itu bersih, kemudian ditutup kembali oleh malaikat Jibril, ya, tetap dirawat oleh malaikat Mikail. Loh, kenapa Mikail dalam hal ini? Ya, malaikat Mikail itu memang Jibril dan Mikail itu 2 malaikat yang oleh orang Yahudi, terutama malaikat Jibril selalu sedikit kontroversi. Malaikat Jibril yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Kenapa? Iya, karena konon sering menimpakan azab. Mereka lebih suka pada Mikail, gitu ya, Mikail, karena memberi kesuburan, membagi rezeki, hujan dan sebagainya. Itu sehingga Quran menyindir mereka dengan bahwa kami tidak membeda-bedakan malaikat semuanya sama. Ya, nah ini Mikail.
Nah, Jibril dan Mikail. Kemudian setelah dibersihkan, kemudian ditutup lagi, datanglah buruk. Ya. Buruk itu diambil daripada kata tadi sebutkan barakun. Barak itu artinya kilat. Memang kendaraan yang secepat kilat. Ya. Tadi misalnya kalau kita pikir menurut logika manusia tidak mungkin. Tidak bakal sampai ya Pak. Sampai. Karena perjalanan 1.500 km itu ditempuh hanya semalam, ya. Konon hanya 0,05 detik, ya itu, ya. Kecepatan cahaya yang 300.000 km per detik. Nah, itu memang di luar logika. Tapi harus kita imani bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah, kalau mengatakan subhanallah di asra bi abdi, kata abdin itu adalah berarti totalitas hamba, ruhan wa jasadan. Artinya beliau itu berisra dan itu ruh dan jasad, bukan ruhnya saja. Dalam paham Isra Jamaah harus kita yakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah ruhan wa jasad, bukan ruhnya saja. Kalau ruhnya saja macam mimpi. Iya, macam mimpi. Iya, semacam mimpi. Iya. Jadi ruh dan jasad. Kalau logika sederhana kayak logika lalat itu kita mencontohkan. Jadi gunakan logika Tuhan. Ya. Tapi ada teori yang muncul, ya, bahwa perjalanan 0,05 detik itu sesuatu yang bisa diterima menurut ilmu pengetahuan walaupun secara empiris belum terbukti. Hanya studi di laboratorium. Mungkin cuma sekedar pembelajaran saja, seperti studi di laboratorium gitu. Iya, secara empirik belum terbukti, tapi ada teori ya. Einstein mengatakan tentang teori relativitas itu, kemudian ada teori anihilisme, ya. Di teori anihilisme itu begini, ya. Partikel dengan non partikel tidak ketemu maka menjadi cahaya. Itu. Jadi Nabi ini teori ya. Walaupun kita harus yakin bahwa jiwa dan raga beliau berislam. Ketika partikel dan non partikel ketemu akan menjadi cahaya. Jadi sebelum berangkat Nabi itu di non partikelkan atau dipartikel kecilkan. Kayak kalau dulu pernah lihat ada film lorong waktu itu. Itu baru teori. Ya. Sebab kalau menggunakan akal itu kan seperti naik motor ngebut, begitu ya. Bisa rusak jasad. Ya, bisa rusak jasad kan. Jadi maka diteorikan dengan teori anihilisme itu, jadi partikel non partikel diketemukan maka menjadi cahaya. Jadi Nabi menjadi cahaya dalam hal itu. Jadi kalau menjadi cahaya maka bisa berjalan cepat. Nah itu teorinya. Tapi sebenarnya tanpa harus menggunakan teori itu, bagi logika Allah bisa saja. Jangankan beliau Nabi Muhammad SAW yang manusia istimewa, yang manusia biasa itu kalau berkehendak itu bisa terjadi. Ini ada fakta kejadian yang memang nyata. Beliau sudah meninggal 2 tahun yang lalu beliau meninggal. Ada seorang kiai di Cirebon, ya, yang mengisahkan supirnya sendiri, mas, supirnya. Jadi itu waktu itu belum ada jalan tol lintas Jawa, baru nyampe Cikampek. Ada beliau bersama supirnya mau ke Surabaya, Jadi ini nggak aneh, ya. Mau ke Surabaya. Nyampe beliau mengatakan antar saya ke Surabaya dari Jakarta, ya, antar saya ke Surabaya. Yang dia sadari itu dari Cikarang, mulai Cikarang jam 8, nyampe Waru Sidoarjo, Surabaya, ya. Waru Sidoarjo itu jam 8, sampai sana jam 9, 1 jam. Supirnya itu cerita, ya, saya itu mas, ya kan, ya, naik mobil, nyetir mobil itu standar. Jadi kecepatan ya umum lah. Kalau ngobrol coba ngomong 100 km lah. Tapi ke bawah lagi karena selepas dari Cikampek berarti mulai jalur Pantura. Kayak gitu. Kalau jalur Pantura di Cirebon, misalnya di Indramayu dia sadar saya di Indramayu, saya di misalnya sampai ke Cirebon, sampai ke Semarang, sampai ke pasti ada patokan-patokannya ya, misalnya kita. Iya, dia sadar, dia sadar. Tapi nggak lihat jam. Ya, sadar nyantai. Tapi pas keluar masuk tol Sidoarjo, lihat jam, kok jam 9. Nah itu loh mas. Nah itu ya, karena kayak ini mau berapat di Surabaya. Jadi ini sesuatu yang tidak aneh dalam kalau berkehendak bisa terjadi. Dan ini bukan menjadi partikel,
Iya, biasa saja nyetir. Nah, maka dalam istilah pesantren itu ada dengan karomah, kalau mungkin dipercaya. Karomah itu keajaiban dimiliki oleh seorang waliullah di bawah nabi. Kalau nabi kan namanya mujizat. Nah, ada karomah dia yang keajaiban dimiliki oleh seorang kekasih Allah, namanya karomah, itu dalam bentuk toyul-a. Kalau dalam bahasa Jawa lipat bumi. Nah, ada aja lipat bumi itu. Jadi sesuatu yang tidak aneh. Itu kejadian yang ada. Tapi kalau kita kembali ke teori animisme ya sah-sah saja, tapi kan secara empirik belum terbukti. Hanya uji laboratorium. Bahwa beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 0,05 detik misalnya. Ya, itu sesuatu yang mungkin belum terbukti secara empirik, tapi teori di laboratorium bisa membuktikan. Nah, itu pakai naik buruk itu tadi. Nah, setelah beliau naik buruk, dia didampingi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Di perjalanan kali ini kan rihlah ya. Beliau berhenti di satu tempat perkebunan kurma. Berhenti di situ, mampir bersama malaikat Jibril dan Mikail, kemudian sholat 2 rakaat di situ. Terus lepas naik ke atas, naik buruk lagi, Jibril bertanya, tahukah engkau Muhammad tempat itu? Oh, nggak tahu malaikat Jibril. Jibril mengatakan ini Thaibah. Thaibah atau nanti dalam istilah ketika Nabi Hijrah menjadi Madinah atau Yathrib. Thaibah. Kata Jibril, nanti selepas mungkin Isra Mi'raj beberapa tahun, setahun sebelum hijrah, nanti kau akan hijrah ke sini dari Mekah ke Thaibah ini. Jadi Nabi sudah di spoiler istilah sekarang untuk bahwa akan bertempat tinggal di sini nanti hijrah ke Thaibah itu ya. Yang tradisi hijrah memang tradisi Islam ya, dan tradisi para nabi. Kita tahu misalnya nabi-nabi besar semacam Nabi Musa, Nabi Ibrahim itu kan juga hijrah. Ya. Nah, kemudian terbang lagi ya. Nyampe di satu tempat namanya Madian. Madian ada di situ ada pohon, ya, ada pohon di mana Nabi Musa itu bersandar saat terusir dari Mesir, ya, karena tidak sengaja ketika di Mesir, beliau melihat perselisihan antara orang Israel dengan kaumnya Fir'aun. Cinta akan suku dan bangsa adalah sesuatu yang wajar terjadi pada diri seseorang, karena itu adalah perilaku yang basyariyah umumnya terjadi. Ya. Kemudian beliau membela kaum, ya, lalu berselisih, tanpa sengaja mukul tapi mati, itu ya. Mungkin kekuatannya besar, ya. Nanti akhirnya karena khawatir dikejar oleh Fir'aun, beliau lari ke Madian. Nah, di Madian di situ beliau bersandar, ya, di satu pohon, dan di sebelah sana ada sumur. Ya, melihat putra Nabi Syuaib kalau nggak salah, ya, Nabi Ayub atau Syuaib. Ada 2 orang perempuan yang lagi ngantri ngambil air, ya. Udah nyampe di depan, suruh ke belakang lagi. Akhirnya Nabi Musa membantu. Nah, di pohon itulah Nabi Musa bersandar sambil tadi memandang putra Nabi Syuaib yang nanti salah satu di antara mereka dinikah oleh Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad mampir di situ, sholat 2 rakaat. Nah, selepas sholat terbang lagi, ya, di situ tadi Jibril bertanya tempat apa itu, kemudian Nabi Muhammad bertanya saya nggak tahu. Dijawab Jibril bahwa ini adalah tempat di mana Musa sempat bersandar ketika keluar dari Mesir. Loh, kenapa Nabi Musa alaihissalam? Sebab ada keterkaitan. Nanti kan ketika Mi'raj itu kan juga sempat ketemu dengan Nabi Musa dalam hal sholat 5 waktu itu. Ya. Nah, dan memang ada kesamaan tipikal, ya, antara Nabi Musa dan Muhammad itu. Kalau umat memang berbeda, ya, tapi ada kesamaan penderitaan lah, ya. Sama-sama beliau itu kan dari kecil sudah kalau yatim sih mungkin tidak, tapi sempat diasuh oleh Fir'aun kan saat kecil. Jadi Nabi Muhammad juga dari kecil sudah yatim, kemudian diasuh oleh pamannya, oleh kakek sebagainya. Kemudian sempat menggembala kambing, ya. Nabi Musa juga sempat menggembala kambing, Nabi Muhammad juga sempat menggembala kambing. Jadi ada kesamaan. Kesamaan mungkin latar belakang masa kecilnya mungkin itu semacam itu. Ya.
Nah, kemudian setelah itu terbang lagi, terbang, kemudian di tengah perjalanan dia mencium bau wangi, ya, mencium bau wangi. Terus beliau bertanya pada malaikat Jibril, bau apakah ini wahai Jibril? Itu bau aroma tubuh Masito itu. Ya. Masito adalah tukang sisir dari Fir'aun. Maka Masito artinya adalah nyisir rambut. Masito berarti perempuan yang tukang nyisir rambutnya, putrinya Fir'aun itu. Ya, nyisir waktu itu kan jelas, mungkin ceritanya singkatnya adalah bahwa ketika nyisir rambut putrinya rambutnya jatuh, sisinya jatuh, kemudian ketika sisi jatuh Masito mengatakan terlaknatlah Fir'aun. Nah itu kan dilaporkan oleh bapaknya, bla ceritanya akhirnya kedengaran Fir'aun, Masito bersama keluarganya kalau tuh panci besar digoreng bareng itu, dan dari situ justru keluar aroma wangi. Dan tadi Nabi Muhammad tanya, aroma apa ini? Kata Nabi Muhammad, ya boleh Jibril, bahwa ini adalah aroma dari Masito. Terbang lagi, kemudian singgahlah beliau sempat juga melihat bangunan-bangunan tinggi, ya. Iya, bangunan Tinggi. Kalau itu Nabi bertanya, itu bangunan apa? Itu bangunan kaum Ad. Kaum Ad gitu ya. Di Babilonia atau apa sekurang tahu ya. Kaum Ad yang bangunnya tinggi-tinggi. Setelah lagi sempat mampir juga di satu tempat namanya Baitul Laham atau sebenarnya Bethlehem. Sudah mendekati Masjidil Aqsa. Di Bethlehem dia atau Baitul Laham, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Di situ beliau turun, sholat 2 rakaat, terbang lagi dan bertanya, itu tempat apa wahai Jibril? Itu adalah Bethlehem, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Dan di Bethlehem Baitul Laham itu memang ada pohon kurma juga yang sampai sekarang masih ada kayaknya. Jadi doyong. Jadi salah satu keistimewaan dari Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam adalah ketika melahirkan dia itu dalam keadaan lapar, hanya sekedar nepuk saja pohon kurma, korbannya turun, dia langsung diambil itu makan di Bethlehem itu. Nah, dan menuju ke Masjid Aqsa, Nabi sempat diperlihatkan beberapa hal yang berkait dengan umatnya. Nah itu, ya. Misalnya Nabi ditampakkan oleh Allah, ada orang yang menanam tanaman pagi tapi sore sudah panen. Ditanya oleh malaikat Jibril, itu apa? Itu gambaran umatku yang Muhammad. Ya. Orang yang sabilillah, dia membela agama Allah, itu semacam itu. Jadi ibarat nanam, panennya cepat. Terus digambarkan lagi, melihat ada orang yang jidatnya, kepalanya dijedor-jedorin, ya, sampai rusak. Kalau udah rusak jadi lagi gitu. Dan Muhammad bertanya lagi, itu apa gambarannya? Terus coba, ini gambaran umatku yang enggan sholat, enggan sujud, ya. Di dalam sembahyang, di dalam sholat, kepalanya dijedor-jedorin. Ya, dan ada juga mungkin yang bisa kami ketahui beberapa saja, yang lainnya mungkin ada orang disodorin 2 daging, ya. Yang satu daging udah masak, ya, sudah masak, sudah matang, tinggal dimakan saja, bersih, bagus, ya, higienis. Ini yang satunya ada daging busuk, ya, busuk, bau, bacin, terus apalagi diulatin, banyak lalat sebagainya. Tapi dia makannya yang kotor, yang busuk itu, ya, bukan yang bersih itu. Ditanya malaikat Jibril, itu apa? Itu gambaran umatku, ya. Ada laki-laki yang di rumahnya sudah ada istri yang halal. Nah itu ya, istri yang halal tapi luwe sih nyaper, kan enggak? Nah itu ya, perempuan yang lain lakukan naudzubillah zina. Juga itu gambaran perempuan juga, ya, yang sebaliknya. Udah punya suami sah tapi masih nyari yang lain, selingkuh atau sebagainya. Itu gambaran umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian juga beliau kalau ditampakkan juga ada aliran sungai. Ya. Aliran sungai dalam bentuk nanah dan darah yang mendidih. Ya, darah yang mendidih. Ternyata dilihat hulunya, di atasnya, dia itu bersumber dari dari farji atau kemaluan orang. Dan jadi Muhammad, ini apa ini gambar umatmu yang melakukan zina. Jadi siksaan semacam itu. Nah, dan sebagainya. Ya, mungkin banyak. Kemudian setelah itu
di perjalanan beliau itu sempat juga ada yang nyapa, ada yang ganggu ya. Ketika di perjalanan beliau kayak ada sambaran petir, ternyata itu Jin Ifrit ya, yang ganggu perjalanan Nabi. Kemudian di tengah perjalanan juga ada orang menyapa beliau dari sisi kanan, "Wahai Muhammad, mampir sini." Tapi Nabi nggak noleh. Sisi kiri juga, "Wahai Muhammad, mampir sini." Tapi nggak noleh ya, terus Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Itu apa itu?" Kemudian dijawab oleh Jibril, "Kanan adalah orang Yahudi dan kiri adalah Nasrani. Mereka mengajak kamu, kalau kamu noleh ya ke salah satu dari mereka, maka umatmu banyak masuk Yahudi dan Nasrani. Untuk tidak noleh pun banyak masuk ke agama Nasrani atau Yahudi kan. Oleh orang noleh, wah, ubah tadi ya. Nah, sempat juga ketemu dengan, kalau nggak salah apa ya, orang tua, laki-laki tapi ya, laki-laki manggil Kanjeng Nabi. Terus Nabi bilang, "Itu apa?" "Itu iblis ya, dia. Untuk kamu nggak noleh. Kalau kamu noleh, umatmu nanti ikut ngikuti anjuran iblis." Ya. Terakhir ketemu dengan perempuan tua yang sudah tua, tapi dandanannya menor, ya. Dandanan menor penuh dengan perhiasan lengkap dan sebagainya. Nah itu, ya, dandanan menor. Kemudian ditanya oleh Jibril, "Itu apa?" "Itu adalah gambaran dunia yang menggoda umatnya, usianya sudah tua." Nah, itu mungkin yang sementara bisa kami sampaikan. Belum ke Mi'raj ya? Iya, belum punya. Nah, untuk Mi'raj, jadi sesampainya di Aqsa, kemudian beliau bertemu dengan para nabi. Dan pertemuan dengan para nabi itu juga bukan pertemuan ruh, ya, ruhan wajah saja. Jadi dalam tradisi Islam Jamaah, orang sudah meninggal menemui kita itu bisa saja terjadi ruhan wajah saja, tapi hanya orang-orang tertentu. Nabi itu ketika itu bertemu dengan ruh para nabi, ya, yang jumlahnya konon ada 124.000. Gitu. Kumpul di Masjidil Aqsa dan beliau pimpin sholat di situ. Ini memang perintah sholat belum ditetapkan. Dan Nabi belajar ke malaikat Jibril tentang praktek sholat. Gitu. Nah, setelah itu naik ke atas ke Sidratul Muntaha, ya. Sebelum Sidratul Muntaha mungkin secara singkat beliau bertemu dengan Nabi Adam. Ya, kemudian di langit pertama, langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya, ya. Kenapa Nabi Isa Nabi Yahya itu di langit kedua? Karena nanti ketika akhir zaman Nabi Isa turun, yang menjaga langit kedua adalah Yahya. Ketiga itu Nabi siapa ya? Idris kalau nggak salah dia. Terus keempat Nabi Musa, ya. Keempat kalau nggak salah Musa, tapi lima seorang tahu. Tapi terakhir Nabi Ibrahim, ya. Nah, ketika bertemu Nabi Musa, kita mungkin sudah tahu tentang sejarah bagaimana beliau negosiasi sholat 5 waktu, ya, sampai bolak-balik dari 50 menjadi 5. Kemudian nyampe ke Mustawa, malaikat Jibril udah mau nyampe ke Mustawa, beliau berhenti. Yang Mustawa itu tempat di mana mungkin hanya beliau yang tahu, berjumpa dengan Allah SWT. Saya kurang bisa memahami karena kita belum masuk ke sana. Jadi sebenarnya Mustawa itu, ya. Nah, di Mustawa malaikat Jibril nggak mau meneruskan, sudah ke atas saja, ya. Saya kalau diterusnya bisa hancur. Istilahnya cuma mengantar sampai pintu gerbang. Iya. Pak. Jadi ketika berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril enggak. Karena teori-teori baik mengatakan mungkin nanti akan diperbincangkan pada pertemuan selanjutnya tentang nggak mungkin kita langsung kepada Allah, hanya Nabi Muhammad saja, ya. Karena dia adalah manusia istimewa. Dan ketika Nabi Muhammad itu naik ke atas, kalau di zaman Nabi Musa itu kan juga sempat di Bukit Turi Sina, iya. Beliau pengen ketemu Allah, tapi Allah menitah ikhlan alai, lepas sandalmu, nah itu ya. Tapi ketika Nabi Muhammad nyampe ke Mustawa, itu sandal dipakai. Maka kan dalam istilah kita itu ya, ada istilah na'lu itu ya, ada lambang kayak sandal Nabi itu memang istimewa itu ya. Jadi karena sandal Nabi sempat naik ke ikut bersama Nabi ketemu Allah di Mustawa, ya, beliau bertemu dengan yaitu turun ke bumi terus sampai ke Mekah lagi. Itu mungkin fase beliau Isra dan Mi'raj. Itu mungkin ini bisa jadi pertanyaan akhirnya Pak. Ya. Hikmah dari Isra Mi'raj itu tersendiri apa ya, untuk khususnya untuk sivitas mahasiswa UBJ sendiri, untuk kaum milenial kali ini, apakah nanti ini sebagai hanya sebuah peringatan dan
hanya untuk sekedar seremonial sebagai hari libur. Wah, besok Isra Mi'raj nih enak libur. Apakah seperti itu apa? Ya itu tadi ya. Kadang kita memperingati Isra Mi'raj itu hanya sekedar sebuah seremonial saja acara dia. Padahal kan maknanya banyak atau besar. Misal kita contohkan ada proses bedah itu tadi, tapi di bedah. Jadi kita harus bisa mempelajari misalnya kedokteran tentang ilmu bedah. Dulu kan ulama yang ahli bedah dulu ada misalnya Ibnu Sina atau Avicenna yang punya kitab pokok dalam bidang kedokteran, Al-Qawaid al-Asas-Fit itu dia, atau di ahli bahasa dalam bahasa Inggris kanon kalau nggak salah, dia itu dasar-dasar ilmu bedah. Ya mungkin Ibnu Sina, Avicenna itu inspirasi dari proses pembedahan beliau misalnya. Itu dasar ilmu kedokteran kedepannya. Iya, itu. Atau tadi proses perjalanan yang menurut logika tidak mampu. Itu berarti kita harus mempelajari misalnya ilmu tentang astronomi. Ya, orang sudah sampai ke Mars, ke bulan, kita masih urusan beda-beda ya, saling mengkafirkan sebagainya kan gitu. Jadi maaf ya, orang kafir yang mengambil intisari dari Mi'raj, kita malah nggak ngambil sama sekali, hanya memperingati saja. Hanya berkutik kepada perdebatan perbedaan hukum atau seremonial dan sebagainya itu ya. Padahal mereka mungkin mempelajari kok bisa jalan cepat apa. Maka tadi disebutkan misalnya ada teori walaupun tidak secara empiris belum terbukti tentang teori anilisme itu tadi, bahwa partikel dan antipartikel ketemu maka menjadi cahaya. Walaupun ini masih diperdebatkan. Ya, mungkin suatu saat bisa itu mungkin sekarang sedang dikembangkan seperti apa kayak gitu ya Pak. Kemungkinan tahun-tahun akan datang ada lorong waktu. Gitu ya. Iya, bisa saja terjadi karena terinspirasi dari Isra Mi'raj. Jadi gitu ya. Jadi nggak aneh kan? Nggak aneh. Kita sudah ada HP, mindah data dalam waktu sekejap dari Cirebon Jakarta. Ini kan baru software. Pak. Kalau hardware-nya orang mungkin bisa masuk HP langsung jalan ke sana. Nah, itu bisa saja terjadi. Ya, ini kan baru soft soft data lah gitu ya. Kalau hard datanya belum, jadi bisa saja nanti JNT nggak, mobil nggak laku, masuk HP kita masuk ke Jakarta, berubah jadi partikel. Nah maka di sini mungkin kita harus mempelajari teknologi dan sains, bahwa itu adalah milik kita, tinggal kita bagaimana mengembangkannya. Itu mungkin kesimpulan. Ya, mungkin itu saja podcast untuk hari ini yang untuk memperingati Isra Mi'raj. Apabila ada kesalahan dan salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.